Waalaikumsalam, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah, baik sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kalian sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat itu bisa berkah dan bermanfaat. Untuk KM, tolong dipimpin doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu nih. Coba kalian lihat sekeliling kalian, entah itu samping kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada bangku yang kosong atau ada teman kalian yang tidak hadir? Gak ada, Bu. Jadi semuanya hadir. Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti rajin-rajin banget ya kelas ini. Oke, minggu kemarin ada yang masih ingat gak kita belajar tentang materi apa? Sepertinya nggak ada yang ingat ya, karena mungkin kebanyakan mengerjakan tugas lain atau ada yang main waktu hari libur. Jadi minggu kemarin itu kita belajar tentang akhlak terpuji, yaitu jujur dan rendah hati. Nah, materi hari ini juga tidak terlepas dari akhlak terpuji, yaitu tentang toleransi. Nah, ada yang tahu gak atau ada yang pernah dengar gak kata toleransi? Pernah, Bu. Terus ada yang tahu gak arti dari toleransi itu apa? Enggak. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini Ibu harap kalian itu dapat memahami makna dari toleransi, terus juga mengetahui contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bisa menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan nyata kalian. Oke, langsung saja. Jadi anak-anak, sikap toleransi itu adalah menghargai atau menghormati setiap perbedaan yang ada di sekitar kita, entah itu perbedaan agama, budaya, ras, dan suku. Nah, di Indonesia sendiri itu kita tuh udah memiliki banyak banget keragaman, mulai dari agama, terus juga suku, ras. Di Indonesia kan gak cuma ada satu agama aja, agama Islam, tapi juga ada agama Hindu, Buddha, dan lain-lain. Terus juga ada suku Sunda, suku Dayak, suku Jawa, Batak, dan masih banyak lagi. Nah, setiap perbedaan yang ada di sekitar itu, kita harus bisa menghormati dan menghargainya, bukan kita menolak dan bahkan menjelek-jelekan satu sama lain orang yang berbeda dengan kita. Terus dalam Al-Quran juga ya, Allah itu sudah memerintahkan umat Islam untuk memiliki sikap toleransi. Salah satunya yaitu dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untuk agamamu dan untukku agamaku. Jadi di dalam ayat tersebut Allah itu memerintahkan kita untuk bersikap toleransi dalam perbedaan agama. Jadi kalau misalkan ada teman kita nih yang bukan agama Islam, terus kita kayak maksa mereka buat masuk agama Islam, kayak ayo masuk Islam, soalnya kan Islam itu agama paling bener tahu. Nah, si orang itu tuh bukannya malah tertarik untuk masuk agama kita, tapi malah mengecap orang Islam itu sebagai orang yang pemaksa. Jadi kita tuh tidak boleh memaksakan kepercayaan orang lain. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu toleransi, di sini Ibu akan menyebutkan contoh-contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, misalkan kita memiliki tetangga yang berbeda agama dengan kita harus tetap membantu mereka ketika mereka membutuhkan pertolongan, bukannya kita malah menjauhi mereka sehingga mereka itu merasa tersingkirkan. Terus yang kedua nih, kita berteman tanpa membeda-bedakan ras dan suku. Misalnya, aku mah gak mau temenan sama dia, soalnya dia bukan orang Sunda, atau aku mah gak mau temenan sama dia, soalnya dia bukan orang Islam. Nah, jangan ya, tapi kita tuh harus bisa merangkul setiap teman yang berbeda dengan kita gitu. Terus yang terakhir, kita tuh harus bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi misalkan kita ada dalam suatu diskusi atau forum gitu, nah terus ada orang lain yang sedang berbicara, kita tidak boleh memotong pendapat mereka, tetapi kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, baru setelah orang tersebut selesai mengungkapkan pendapatnya, kita boleh menanggapi dengan sopan dan lembut. Selanjutnya itu ada teladan toleransi dalam Islam. Nah, kita memiliki teladan dalam Islam, yaitu siapa?
Betul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu dulu beliau itu kan sempat pindah ya ke Madinah. Nah di Madinah juga sama seperti di Indonesia, yaitu memiliki perbedaan agama, budaya, dan suku. Jadi pada waktu itu Rasulullah tuh pernah membuat sebuah piagam yang disebut dengan piagam Madinah. Nah isinya itu dari piagam tersebut adalah sebuah aturan gitu untuk mengatur bagaimana umat Islam dan non-Islam hidup. Jadi kayak mereka tuh nggak mempermasalahkan perbedaan yang ada di sekitar kita, sehingga mereka bisa hidup dengan damai dan tentram tanpa ada perselisihan gitu mengenai perbedaan yang ada. Nah selanjutnya ada manfaat dari toleransi. Tentu ya banyak banget manfaat yang bisa kita petik dari sikap toleransi ini. Yang pertama yaitu hidup menjadi lebih rukun dan damai. Karena kita tuh kan bisa menerima dan menghormati setiap perbedaan yang ada, kita tentunya nggak bakal gampang marah atau sensitif terhadap hal-hal kecil yang menurut kita berbeda gitu. Terus juga kita nggak bakal merasa paling benar sendiri, malah kita tuh bakal makin terbuka dan menerima semua perbedaan dengan lapang dada, sehingga bisa menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Terus yang kedua, mempererat tali silaturahmi. Dengan kita bersikap toleransi, kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nggak cuma orang yang sependapat atau seagama aja sama kita, tetapi juga dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Sehingga kita tuh bisa lebih akrab gitu, dan relasi kita bisa lebih luas gitu, sehingga mempererat tali silaturahmi kita. Terus yang terakhir, tentunya dengan kita bersikap toleransi, kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul kita. Karena sesungguhnya anak-anak, Allah itu tuh sangat amat mencintai dan menyayangi orang yang berbuat baik kepada siapapun. Dan tentunya Rasul kita juga kan sudah mencontohkan untuk kita bersikap toleransi. Oke, jadi setelah pembahasan dari pengertian toleransi sampai manfaat dari toleransi, bisa kita simpulkan bahwa toleransi itu berarti menghargai atau menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita, entah itu perbedaan agama, budaya, ras, dan suku. Nah, dengan kita bersikap toleransi, kita bisa menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Jadi nggak kayak gampang-gampang kesenggol lah karena ada orang yang berbeda dengan kita, nggak sensitif dan nggak marah-marah. Nah anak-anak, ibu minta sekarang untuk kalian coba renungin atau ingat-ingat, siapa tahu kalian pernah membeda-bedakan teman kalian, bahkan sampai mengejek teman kalian yang kalian anggap beda gitu dengan kalian, entah itu dari segi penampilan, bahkan dari fisik atau dari latar belakang. Nah, jika kalian kayak pernah merasa gitu melakukan hal seperti itu termasuk sikap yang enggak toleransi, bahkan masuknya ke dalam ranah bullying. Jadi, ibu harap dengan kalian sudah mempelajari materi ini, materi toleransi, kalian bisa mulai menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari kalian, entah itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat sekalipun. Anak-anak, alhamdulillah ya materi hari ini mengenai toleransi sudah selesai. Tetapi sebelum pembelajaran ditutup, apakah di sini ada yang ingin bertanya gitu tentang toleransi ini? Enggak Bu. Oh ya, jadi semuanya sudah paham ya. Oke, sekarang ibu mau ngasih kalian tugas itu untuk ibu mengetahui seberapa jauh kalian paham terhadap materi hari ini. Jadi untuk tugasnya ibu minta kalian untuk menuliskan sikap toleransi yang kalian temui di lingkungan sekolah, rumah, ataupun di masyarakat. Jangan lupa dikerjakan ya, nanti dikumpulkan minggu depan dan akan dipresentasikan oleh perwakilan aja. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita. Untuk KM tolong dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua anak-anak ibu yang telah memperhatikan pembelajaran hari ini dengan seksama dan semangat.
Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.